Berdiri. Siap. Siapa yang membawakan lagu? Silakan. Benderaku, 1, 2, 3, ya. Berkibarlah benderaku, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mari guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk. Periksa sampah-sampah yang ada di meja, dirapikan, yang ada di laci. Ya, perhatikan kebersihan. Taruh di luar. Yang ada Ini sekalian, di Grace. lacinya. Sampahnya ini. Sampah-sampahnya. Ready semuanya. Pagi, Bu. Tetap semangat. Selamat pagi seluruhnya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, Spend Budaya, yes. Oke. Belajar apa hari ini kita? Prakarya. Udah berapa lama kita tak bertemu? Hari Hari ini kita ketemu kembali. Ya. Masih pelajaran prakarya. Iya, David, belajar prakarya ini hari kita. Iya. Masih ingat? Kira-kira belajar apa kita ini? Oh, siapa yang hadir ini? Siapa yang hadir? Khairul Bari sama Citra. Kenapa dia? Khairul Bari absen, Citra izin. Izin. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita yang baru, kita masih membahas tentang limbah. Ya. Kita masih membahas tentang limbah. Limbah apa? Limbah keras. Ini materi kita. Nah, 2 minggu yang lalu kita udah membahas tentang golongan limbah. Ya. 2 minggu yang lalu. Kali ini kita akan membahas tentang berpetualang dan berkreasi tentang limbah. Itu judul materi kita pada pagi hari ini. 80 menit ke depannya kita akan membahas tentang petualangan limbah keras dan berkreasi dengan limbah keras. Ya, sebelum itu saya mau tanya-tanya. Ya, golongan limbah keras yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, apa golongannya? Ada 2 golongan limbah keras. Ayo, siapa yang tahu? Bima tahu? Enggak Bima, jangan Bima. Bima pasti sudah tahu. Oh, siapa ini? Teng teng teng. David, masih ingat nak? Ada berapa bagian limbah nak? Golongannya ada berapa? Udah 2 ibu bilang. Limbah apa aja? Hah? Limbah buatan dan limbah apa? Iya. Bisa kasih tahu contoh yang alam. Yang kita bahas adalah limbah buatan dan limbah, 2 golongan limbah, limbah alam dan limbah buatan. Contoh limbah alamnya, coba 1 aja. Apa contohnya? Cara cangkang keong. Iya. Iya, ada Pak. Betul.
Fokus. Oh, fokus dulu kita, fokus. Nggak fokus ini kayaknya. Oke, kita bikin ice breaking fokus. Ikut tempat duduk, siap. Ikuti gerakan saya. Sama-sama, keluarkan suaranya. Hari ini pikiranku, pendengaranku, badanku, press. Gerakannya bikin. Press. Tepuk tangan untuk press. Press. Oke, udah press? Oke. Udah press. Oke, baik, fokus. Ya, press dan fokus ini hari menyambut pagi yang cerah. Jangan ada kepalanya di atas meja. Semangat pagi. Ada lagunya itu kan? Apa yang lagu? Selamat pagi. Nah, ku gendong tas merahku. Terus apa lagi? Selamat pagi, Bu Guru gitu. Ku gendong tas merahku Di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Nah, semangat pagi. Orang tadi bilang datang kemari untuk belajar kok, yang press lah. Baru hari Selasa. Baik, oke, fokus ya. Hari ini kita akan membahas yang 2 minggu yang lalu kita udah membahas tentang golongan limbah buatan dan limbah keras alam. Contohnya tadi ada cangkang kerang. Kalau yang buatan apa? Ada apa? Botol kaca dan banyak lagi di sekitar kita limbah-limbah yang mau kita olah, ya. Nah, hari ini kita masih limbah keras, ya, kerajinan limbah keras. Tapi temanya adalah apa temanya tadi? Berpetualang. Berpetualang dan berkreasi. Kreasi di dunia. Ini tema kita. Ya. Temanya itu. Tujuannya itu apa? Ada tujuan pembelajaran kita. Baca dulu. Tujuan kita belajar hari ini nih. Coba Primus baca 1. 1. Memahami prinsip kerajinan bahan limbah. 2. Mengidentifikasi jenis dan sifat bahan limbah keras. 3. Arkan. 3. Karakteristik bahan limbah keras. 4. Memilih dan mencatat, menentukan bahan dan teknik pengolahan limbah keras. Iya, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, supaya kamu dapat ini dulu. Nah, nanti kita akan memilih karakternya. Kalau benda kerasnya seperti ini, bagaimana cantiknya produk yang mau dibikin, itu arahnya, ya. Hari ini nanti kita potong jahit, ya. Di situ nanti ada bahan-bahan kerajinan yang akan kamu jadikan satu produk kerajinan. Ya, bekerja sama dengan kelompoknya. Yang mau dinilai di sini adalah kekompakan kelompok, ide dan kreasi dari masing-masing anggota di kelompok. Itu dia. Kalau sempat kita akan bermain game apa dan tebak-tebakan. Ya, baik. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Saya akan memperlihatkan beberapa gambar. Boleh dibantu. 5 akan. Nah, ini ada beberapa gambar. Mari naik. Nah, ini gambar tentang jenis-jenis limbah yang ada di sekitar kita. Nah, ini hasil produk. Sini. Ini biar dilengetkan, dibantu. Nah, ayo sini Primus bantu.
Bantu. Nah, bantu Chandra. Ya. Baik. Tema kita tadi apa? Berpetualang dan berkreasi di dunia limbah. Maksudnya, setelah kamu melihat ada beberapa gambar tentang limbah-limbah, nampak naik? Yang nampak lah ya. Tentang limbah-limbah yang banyak kita temukan. Ini limbah-limbah ini banyak kita temukan di sekitar kita. Ya, itu artinya berpetualang. Banyak limbah di bumi ini, di sekitar kita, yang bisa kita olah menjadi barang-barang berharga yang bisa menghasilkan apa? Cuan. Apa cuan? Duit. Ya. Ibu mau cerita. Kamu bisa lihat ada tokoh, dia konten kreator. Namanya channelnya Edi Suranta Ginting. Ya, dari Sumatera. Saya suka lihat channelnya. Dia orangnya terlalu sederhana. Kamu kalau bisa buka nanti gitu dia. Sekarang jadi miliarder, apa namanya? Orangnya banyak duit lah, kita bilang. Duitnya banyak. Kalau nengok sosoknya nggak meyakin kita. Ya, sosoknya dia mengakui sosoknya dekil, hitam, kecil. Memang dari orang susah dia dulu. Cerita di awalnya kayak gitu. Tapi dia peduli dengan sampah. Memang dia nggak bisa peduli. Kalau kisah hidupnya sangat menyedihkan. Kalau kita ikuti channelnya sangat menyedihkan. Tapi saya suka, ya. Dia hobinya memungut sampah awalnya. Tapi dia akhirnya jago melukis. Memang jago melukis dia. Itulah dia berpindah-pindah tempat. Akhirnya dia menetap di Bali. Konten kan ibu pernah bilang kan, Nak? Konten itu ternyata kalau jago menghasilkan uang. Ya, jadi dia memungut sampah, limbah-limbah, terutama limbah-limbah keras buatan atau anorganik ini kan merusak bumi. Jadi dia mencoba mengolahnya menjadi sesuatu yang berharga. Jadi lukisannya itu memang pakai itu nanti misalnya hidungnya tempelnya pakai plastik asoy, lekan-lekannya, matanya. Jadi lukisannya memang lukisan dari limbah plastik. Ternyata orang luar negeri yang berkunjung ke Bali suka dengan lukisannya. Akhirnya dibeli mahal sekian. Akhirnya makin kreatif dia. Nah itulah dia. Itu salah satu kisah inspirasi ya. Inspirasi untuk kamu. Karena limbah pun bisa menghasilkan banyak uang, Nah. Makanya limbah bisa menghasilkan cuan-cuan tanpa kita sadari. Kalau kita kreatif bisa. Nah ini jenis limbah yang berserakan di sekitar kita. Ini ada beberapa karya atau produk yang dihasilkan dari limbah-limbah yang berada di lingkungan kita. Teng-teng. Ya. Nah ini salah satu bentuk limbah yang sekarang sudah tidak dipergunakan orang. Banyak ya kan? Kalau dulu kita suka beli ini, saya aja entah hafal, udah banyak kali. Sekarang udah gampang, walaupun katanya masih ada sih yang menggunakan ini ada. Apa ini? Kaset. Iya. Kaset CD. Ya. Sekarang orang udah nggak menggunakan ini lagi, orang udah pakai HP. Ya, TV-nya udah TV yang langsung bisa sambung ke internet. Ini dia salah satunya. Ada lagi sih yang ibu pernah membahas menceritakan bunga tapi yang kecil. Bunga. Ini apa dia? Yang Bunga pinus. Pohon pinus tahu? Boleh dipegang, boleh diraba, Christian, pegang. Ini keras. Nah, primus. Keras. Boleh. Iya. Ada dijual itu, tapi kalau kita ada di sekitar kita ambil aja. Kemudian apa lagi nih? nggak mau kan? Apa ini? Akbar. Iya.
cangkang kerang yang seperti disampaikan si Dara tadi. Tapi kok bisa bersih? Ditanya si Primus, kok bisa bersih ya Bu? Ini udah dijual online. Kita tinggal pesan. Ya, hari itu ibu beli ini 2 bungkus kayak gini, sebesar gini 30.000. Ya sekarang udah gampang. Tinggal kamu yang berkreasi, ya, ingin membuat apa. Oke, baik. Sekarang tugas kamu ini hari adalah berkreasi, ya. Nanti akan kamu cabut di kantong ajaib ibu, ya. Ajaib ibu. Salah satu kantong ajaibnya udah dibuka, walaupun sebenarnya rahasia. Nanti ini Coba lihat lagi Bu. Ya, di kantong ajaib ibu ada lagi beberapa bahan-bahan keras. Ya, ini Bu buka isi kantong ajaib ibu. Ada bin salabin. Ya, ambil satu aja. Ya, nanti kamu boleh meraba. Ya, di kantong ajaib ini ada bahan-bahan kerajinan, bahan-bahan keras alam dan bahan-bahan keras kerajinan. Ya, tugasmu dengarkan. Kalau nanti kamu ambil satu, kamu bawalah ke kelompokmu. Apa yang mau dilakukan? Kamu akan berkreasi dari bahan apakah ini, teknik apa yang cocok, ya. Kemudian karakternya kayak mana bahan ini, ya. Cocoknya dibuat kerajinan model apa? Itulah yang mau kamu bahas dengan kelompokmu. Paham? Paham? Kegiatan di kelompoknya itu yang nilainya lebih tinggi, ya. Karena di akhir nanti kita akan membuat akhirnya akan membuat desain. Oke, baik. Ketua-ketua geng, ketua kelompok, ayo ketua kelompoknya aja, atau orang yang utusan dari kelompoknya, ayo. Kita hari kita sama aja ini. Sama bilang. Oke, mana? Tangan siapa? Ayo rame-rame tangannya. Tidak ambil keluar. Kalau ambil keluar. Rame nanti ketimpa tangannya. Ayo. Jangan rebutan tangannya ya nak. Ambil satu aja. Ambil paku. Tunjukkan. Pegang. Cepat. Besar Grace. Apa itu? Masih ada kok Grace. Oke, berbalik. Kelompok berapa, Grace? Apa dapat apa? Iya. Kelompok berapa? Dapat apa? Iya. 5 dapat apa? Iya. Arti. Kemudian Fiona. Iya, sudah tahu dapat dari kantong ajaibnya itu, bawa ke kelompokmu. Kira-kira apalah yang bisa dibuat dari bahan-bahan ini? Bentuk produk kerajinannya bagaimana? Oke, kembali ke kelompok. Temanya kita apa tadi? Kembali lagi, berpetualang dan berkreasi di dunia limbah. Karakternya bagaimana? Produk yang bisa dibuat apa, kira-kira bentuk apa lah? Oke. Teman-teman, Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini jumlahnya bahannya. Bahannya kami dapat Bahannya kami dapat dari kantong ajaib. kantong ajaib adalah kaset atau CD bekas. Ya. Karakteristiknya, kelebihannya mulus, teksturnya mulus, memiliki bentuk seperti donat dan geprek, memiliki permukaan yang mengkilap, sedangkan kekurangannya tidak mudah dibentuk dan mudah lecet atau terkena goresan. Jadi karya yang begini kan
Karena ini adalah gelas kaset. Gelas kaset. Ceritakan kayak mana cara bikin gelas kasetnya. Ceritakan dulu. Cara membuatnya, pertama-tama siapkan kaset bekas yang sudah tidak terpakai, lalu dipecahkan berkeping-keping. Siapkan gelas bekas juga serta lem agar bisa ditempel ke gelas. Tempel kaset-kaset yang sudah dipecahkan ke gelas-gelas bekas. Ada yang mau nanggapi mungkin? Ada yang mau menanggapi? Mereka dari ide mereka ini bikin gelas berkilau, merlin katanya. Jadi harus dipecahkan, digunting-gunting mungkin. Ini maksudnya kan? Iya, Bu. Ya. Kayak mana? Mungkin ada yang mau nanggapi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada itu ide mereka. Ya, oke, baik. Sekian, terima kasih. Oke, kembali ke tempat. Saya memberikan tanggapannya tentang materi kita pada hari ini 80 menit yang sudah berlalu. Kira-kira apalah yang kamu bisa ceritakan? Ya, siapa yang bisa menceritakan apa kesan-kesannya? Coba dari kelompok ini mungkin apalah kesan-kesannya pembelajaran materi kita pada hari ini? Boleh siapa yang menyampaikan? Bagaimana kesannya? Yang lain suaranya kita dengarkan temannya kalau lagi menyampaikan pendapat. Bima. Apalah kesan kamu Bima? Arkan atau? Hah? Menyenangkan. Apalagi kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari pengalaman kamu belajar di pagi hari ini? Kita lebih tahu dari bahan bekas dan juga produk yang bisa Ibu ambilnya bisa. Ya, ada lagi? Primus mungkin bisa ngasih pendapat beda? Apalah kesanmu pada proses pembelajaran kita pagi hari ini? Hah? Coba keluar lagi. Apa? Kenapa? Grace kayak mana perasaannya? Kayak mana dia? Menyenangkan. Oke, baik. Pagi hari ini kita sudah berpetualang dan berkreasi di dunia limbah. Tadi kamu sudah mengambil dari bahan-bahan yang diletakkan di kantong kreasi di dunia limbah itu bisa menghasilkan uang. Ibu sudah menyampaikan di awal pembelajaran tadi ada kisah hidup Edi Surantaginting yang awalnya hanya peduli dan coba-coba ya ingin membersihkan lingkungan dari limbah-limbah tapi bisa menghasilkan begitu banyak dolar-dolar uang ya. Jadi limbah-limbah yang ada di lingkungan ini bisa kita kreasikan buat apa dia bisa? Ya, buat yang bagus ya David mau buat apa? Ya, tugasmu untuk minggu depan dicarilah di rumah, di internet gambar produk kerajinan yang kira-kira kamu buat apa ya, bahannya apa ya. Jadi udah dibawa gambarnya, boleh digambar, boleh di print, terserah ya. Dari bahan-bahan apa? Jadi kamu bawalah gambarnya. Minggu depan kita akan mendesainnya. Kira-kira apa ya teknik yang mau digunakan untuk bahan yang kamu, untuk bentuk produk yang kamu bawa. Gambarnya, cukup gambarnya saja. Boleh dikutip dari internet, boleh digambar sendiri, boleh dari mana lah sumbernya. Oke, baik. Hari ini pelajaran kita sudah selesai. Semoga kita sehat-sehat dan ketemu di minggu depan. Sebelum kita tutup, ada teka-teki, tebak-tebakan. Tebak-tebakannya yang pertama, siapa bisa menebak hadiahnya mobil? Gambarnya aja dulu. Gambarnya dulu nak. Nanti baru kalau ada rezeki kamu beli sendiri gitu maksudnya. Kamu tahu gajah? Tahu. Gajah itu besar atau kecil? Besar. Gajah besar, belalai panjang. Kira-kira kalau gajah terbang apa yang nampak? Bohongnya betul. Apa yang nampak, Dara? Apa yang nampak?
bohongnya. Mana ada gajah terbang ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita bermain cluenya liburan. Cluenya liburan. Nah, cluenya apa tadi? Liburan. Nah, kita ada liburan yang lalu, anak. Ada berapa hari? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, lumayan. Berpetualang kemana kamu di mana? Di rumah. Liburannya, si Arbi liburan. Pertama si Arbi liburannya ke luar negeri lah, Libanon. Ya kan? Si Nisa pun nggak mau kalah sama si Arbi. Hari kedua liburannya si Nisa pergi ke India. Hari ketiga kira-kira David mau liburan kemana, nak? Ingat, cluenya liburan. Ingat, cluenya liburan. Kira-kira David mau kemana di hari ketiga? Hari pertama tadi ke Libanon. Siapa tadi ke Libanon? Arbi. Arbi Libanon, mau ngapain di Libanon? Lebanon. Lo cita-cita nggak apa-apa ya kan? Terus ke India, biar menari India. Yang ketiga David mau kemana? Hari ketiganya mau kemana David liburannya? Cluenya liburan. Ada yang tahu? Kira-kira David mau kemana hari ketiga? Ke bumi. Atau hari keempat lah. Hari ketiga nggak tahu kamu kemana. Hari keempat. Hari ketiga pun bisa. Hari keempat mau kemana? Hari kelima mau kemana? Tengoklah cluenya liburan loh. Nak. Ini permainan. Cluenya liburan. Yang pertama ke Libanon, terus ke India. Kira-kira kemana? Kemana? Siapa yang bilang Brazil? Siapa? Kenapa Brazil, nak? Kenapa? Liburan. Iya. Kenapa Brazil, Ardi? Kalau dia bisa itu? Oke, kasih tepuk tangan. Oke, itulah permainan kita pada pagi hari ini. Ya, cluenya liburan. Udah aku bilang yang pertama L, Libanon. Kita kan keluar negeri bukan tadi. Yang kedua India. Yang hari ketiga dia akan liburan ke Brazil. Hari keempat apa? Yang kedepannya Oke, ketemu lagi kita di depan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Walafiat. Salam.